ada sih, harus sudah kasih meli di sana. Oh, sebentar. Gimana pulang ya Pak? Oleh karena itu, dengan bangga, kami memperkenalkan sinema lain, FX Sami. Jadi guys, kita mau hands on untuk kamera sinema lainnya yang paling baru. Ini Efek 30. Yo guys, halo. Nah, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, kali ini kita dapat sesuatu yang spesial nih guys. Jadi hari ini kita dapat undangan khusus untuk acara launchingnya Sony Cinema Line yang terbaru. Jadi produknya Sony untuk kamera video fokusnya ya. Yang utamanya video, lebih ke video fokus. Yang terbaru yaitu Sony FX30. Nah, ini sekarang kita lagi dapat undangan di sana untuk ngadirin acara launchingnya produk perdananya. Jadi nanti kita bisa langsung coba langsung gimana sih kayak Cinema Line kameranya dia yang paling bawahnya, yang terbarunya itu FX30. Karena kalau dari yang saya dengar, meskipun APS-C, tapi kualitasnya cukup bagus. Jadi hari ini aku mau coba sekalian kita hands on dikit, kalau memang bisa kita mau hands on dikit gimana sih kualitasnya, dan moga-moga aja kita bisa juga ngambil beberapa footage-nya. Aku sudah siapin SD card juga untuk bisa aku bagiin ke kalian nanti. Check it out ya. Yuk kita langsung aja ke sana. Dan kali ini aku dibarengin sama tim kita, si Cipeng, panggilannya Cipeng ya. Cipeng. Nanti kalian bisa follow juga untuk Instagramnya. Oke, sekarang kita mau jalan ke sana dulu ya. By the way, ini agak telat guys. Harusnya datang lebih awal, tapi ya nggak apa-apa lah. Kayaknya sih belum mulai, cuman ya nggak apa-apa. Kita coba lihat aja nanti. Ini kayaknya masih daftar ulang juga. Jadi kita mau masuk dulu, kita mau lihat-lihat. Moga-moga aja kayak yang aku bilang tadi, kita bisa dapat hands on untuk... Ini masuknya lewat mana ya? Oleh bisa hands on untuk kameranya dan bisa lihat hasilnya sekilas. Meskipun nggak full review, tapi lumayan lah guys. Paling nggak kita bisa ngerasain juga. Oke. Acaranya Sony langsung di atas ya. Kasih. Ya, ini kita langsung naik ke atas. Kita acaranya di lantai atas, lantai 2. Jadi kali ini diadakannya di Meleo Space. Moga-moga audionya jelas ya guys, karena ini aku coba setup yang baru. Jadi untuk audionya aku pakai wireless transmitter ini. Kita mau lihat-lihat. Berarti kurang loh. Kalau ngasihnya masih kurang dipakai. Sumber bahagia. Oh, sumber. Ya. Iya. Ceveli, Koyonas, Extra loh ya. ditambah satu lagi. Dari customer ya? Ini dari customer. Oh, customer atas nama? Dika. Mahardika. Atas nama Mahardika. Iya. Oke, silakan. Oke guys, sekarang kita udah bersama satu teman saya, Ceveli dari Sumber Bahagia. Dia yang kasih kita invitation. Pertama-tama thank you Ceveli udah ngundang kita ke sini. By the way, ini acara hari ini launchingnya FX30 ini ada demonya juga atau gimana sih? Ada demonya. Ada demo juga ya? Nanti biasanya ditunjukin, terus kemungkinan besar mungkin biasanya bisa nyoba biasanya sih. Oh, bisa hands on langsung ya? Di atas itu biasanya ada ini. Oke. Tutupin. Nah, Ceveli ini dari Sumber Bahagia guys. Jadi kalau misalnya di Surabaya, kalian pengen cari kamera dan juga pengen cari aksesoris lainnya, bisa aja langsung kontak ke Ceveli-nya di Instagramnya di apa aja? Sumber Bahagia Official. Sumber Bahagia Official. Nanti aku cantumin di bawah juga, biar kalian bisa follow dan bisa lihat-lihat langsung barangnya kayak gimana. Nah, hari ini kebetulan acara hari ini tuh ini yang Cinema Line yang seperti yang kalian lihat ini guys. Jadi di sini produknya Sony, kalian bisa PO juga. Oh ya, by the way di sini nggak ada sponsor sama sekali ya guys. Jadi di sini aku memang diundang khusus cuman untuk lihat acara launchingnya aja. Tapi jadi nanti kita bisa lihat langsung demonya kayak gimana. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau pre-order, bisa langsung juga pre-order di sini. Ini Cinema Line-nya Sony yang terbaru, yang APS-C. Jadi dia sistemnya yang paling bawah. Kalian bisa pre-order di sini atau di Sumber Bahagia langsung nanti. Oke, thank you so much ya. Thank you. Oleh karena itu, dengan bangga, kami memperkenalkan sinema lain FX Sami dari kamera kelas atas kami dengan harga yang semakin mudah di
若干折れpada film makeup pula creator content dan videografi. Jadi kehadiran efek seperti ini menjadikan rangkaian sinema lain kami itu semakin mudah untuk dijangkau oleh lebih banyak pengguna lagi. Kita langsung aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol terutama terkait kontennya nih yang tadi udah dibuat soal efek seperti. Nah, film udah keren banget. Boleh cerita sedikit nggak sih Mas? Ide dan konsep dari film pendek ini itu seperti apa? Oke guys, sekarang kita mau coba. Ini kita boleh coba untuk demo produknya. Kita mau coba dan saya sudah siapin SD card. Moga-moga aja bisa saya pakai SD card-nya kita ya. Kita coba naik dulu. Penasaran nih guys. Oh, tapi masih rame nih. Oke, jadi masih rame banget di sini guys ternyata. Mungkin kita nunggu sebentar aja, agak nanti supaya lebih nyaman juga. Tapi overall, kayak kita lihat di sebelah sana ya, ini udah ada settingannya guys. Udah ada settingannya, ada setupnya, ada modelnya juga. Jadi harusnya sih keren ya. Udah disettingin lampu. Nah, jadi guys, kita mau hands on untuk kamera sinema lainnya yang paling baru. Ini efek 30. Jadi kalau dari bentuknya aja udah beda ya guys. Ini udah sinema lain, jadi otomatis untuk ini udah nggak perlu pakai apa istilahnya? Nggak perlu pakai case lagi, udah bisa langsung karena ada lubang-lubangnya. Cuman mungkin agak gelap ya, jadi nggak terlalu kelihatan nih. Ini kita mau coba untuk pakai memorinya kita. Yang slot satunya yang atas ya? Ya, yang slot. Oke. Nah, sekarang kita mau coba. Ini, bentar, karena menu yang baru, jadi aku agak bingung. Video mode-nya. Kita kali ini mau coba yang S-Log-nya yang mana ya? Oh, mau coba pakai S-Log? Iya. Menurutku jangan, karena kamera ini punya fitur baru yaitu PP LUT. Oke. Jadi dibanding kita misalnya pakai warna biasa kayak gini, ya kita bisa langsung grading. Oke. Nah, ini warna yang udah kita set untuk di ruangan ini. Jadi kita tinggal naikin ISO, main ISO, dan warnanya itu udah enak banget. Berarti ini udah diinput sama LUT-nya yang bawaannya dari sini ya? Betul, kayak gitu. Nah, I kita see. juga bisa ngedit di Premiere atau di DaVinci, lalu kita ekspor cube filenya masing ke sini. Di sini ada slotnya 1, 2, 3, 4. Oh, jadi LUT-nya kita sendiri juga bisa masuk? Betul. I see. Gitu. Jadi kita udah langsung bisa punya tone sendiri, warna sendiri, dan kita tahu hasilnya kayak gimana. Wow, menarik ya? Di S-Log pun kita bisa punya monitoring doang, jadi hasil tetap S-Log. Atau kayak gini, langsung sama LUT di render. Oh, jadi bisa ada opsinya, bisa dipisah, bisa langsung Betul. jadi LUT. Nah, kalau kayak yang tadi dilihat di bawah, Mas Bagus, itu dia syuting ke Thailand, itu langsung diinjek kayak gini. Sudah nggak pakai Nggak grading. color grading lagi? Nggak grading. Mantap. Jadi sengaja aku titipin, ya kita harus syuting tanpa grading. Dicoba aja. Oke. Tapi ini berarti kalau misalnya kita pengen outputnya yang pada saat outputnya log ngerekamnya di sini, pilih yang mana ya? Oke. Jadi ini untuk display aja gitu bisa? Bisa. Jadi caranya kita tinggal ke menu. Di sini ada log setting. Yes. Ya, kita mau yang mana? Cine AI, Cine AI Quick, dan Flexible ISO. Kayak gitu. Misalnya kita pakai Cine AI Quick ya. Ya. Nah, ini pakainya color gabut yang S-Log 3. Nah, ini tinggal pilih load-nya masukin. Cuman buat preview aja berarti? Nah, tadinya ada dua, ada embed load dan enggak. Kalau embed load, dia itu masuk, tapi nanti di Premiere itu bisa kita nonaktifkan lagi. Jadi Resolve juga bisa? Karena di Premiere enggak, karena di Premiere kita ada namanya Catalyst plugin. Kalau nggak mau kita bisa off. Oke. Hasilnya ini bakal jadi S-Log, tapi ada monitoring LUT-nya. Berarti keren nih guys, jadi kita nggak perlu bawa monitor. Jadi udah pakai layarnya aja udah bisa, karena biasanya kalau untuk masukin LUT itu kita butuh monitor lagi eksternal. Betul. Tapi kalau di sini udah langsung berarti Yes, ya? dan ini namanya Cine AI. Cine AI itu artinya kita bakal pakai base ISO-nya di settingan apapun. Otomatis ya? Otomatis, makanya entah gambaran nanti bakal jadi over atau under di editing karena dia akan menggunakan base ISO atau dynamic range terbaiknya. Oh. Kayak gitu. Tapi langsung di shoot aja, langsung dicoba aja. Oke, siap. Silakan. Aku pinjam dulu ya. Thank you. Wow. Keren nih guys. Nah, ini kita langsung coba.
Ini aku pakai settingannya yang Cine AI tadi. Jadi udah dapet latnya dari yang disettingin sama Sony-nya. Tapi nanti outputnya keluarnya tetap di layar, nanti dapatnya S-Log 3. Jadi mau coba sendiri juga. Kalau misalnya kita nggak cocok dengan ininya, dengan latnya, kita bisa pakai lat kita sendiri. Oops, sorry, bocor. Ini keren sih. Dan ini kebetulan lensanya aku dapat yang kit kayaknya ini. Jadi bisa dirubah juga. Terus indikatornya juga banyak banget, guys. Kalian lihat ya, aku pada saat recording, indikatornya ada di layar, ada di body, ada di bagian atas juga, sama ada di bagian samping. Harusnya ada bagian depan juga ya kayaknya. Oh enggak, bagian depannya yang ini berarti. Bagian depannya yang ini. Sekarang kita coba yang moving ya guys. Kita coba yang moving dari bawah. Kita coba ambil close up-nya sekarang. Oke. Yes. Oke, nice. Oke, keren. Thank you. Dari handle-nya ini udah ada untuk input audionya, dan input audionya ini udah pakai yang profesional, guys. Jadi kalian udah dapat input yang SLR. Ini yang biasanya dipakai untuk produksi film, produksi gitar, biasanya pakai kayak gini. Jadi so far keren banget. Bentuk bodinya juga udah sama dengan efek 3. Bentuk bodinya gede dan lebih mantap. Oke guys, jadi sekarang kita sudah dibarengin dari salah satu Sony Alpha Guru dan juga teman saya. Kenalin, saya Paulus Rizal. Ya, jadi Rizal ini salah satu Sony Alpha Guru yang di Surabaya juga ya, terutama Surabaya untuk yang video, karena tema kita kali ini tentang Cinemaline, jadi kita tanya ke gurunya langsung. Oke, silakan. Nah, tentang efek 30 ya berarti ini ya? Benar, tentang efek 30 yang lagi launching ini. Ya. Jadi kira-kira kelebihannya apa dibanding dengan APS-C yang lain ya? Oke, untuk efek 30 sendiri sebetulnya adalah Cinemaline yang paling kecil ya di antara line up Cinemaline lainnya, yang kebetulan sensornya itu APS-C. Yeah. Nah, kenapa APS-C? Sebetulnya ini adalah implementasi bahwa kebutuhan teman-teman untuk membuat sebuah video making atau film making itu macam-macam ya. Jadi dengan APS-C ini memungkinkan first comer atau pemain-pemain baru untuk bisa memiliki kameranya. Kenapa memiliki? Karena dengan memiliki itu cenderung lebih mau untuk mencoba. Oke. Selama ini untuk kamera-kamera Cinemaline kan memang harganya bisa dibilang relatif mahal ya. Benar. Nah, itu mengurangi keinginan, karena bagaimanapun juga kalau kita punya sendiri kan bisa langsung coba. Ya, intinya itu. Budget tak bohong. Betul, betul. Budget nggak bohong ya. Oke. Itu memungkinkan untuk teman-teman kreator muda untuk cepat lebih berkembang. Begitu. Tapi tadi kan aku sempat lihat ya bro. Jadi kalau dari sensor APS-nya sendiri, bodinya yang paling beda kan ya efek 30 ini, karena dia bodinya mirip kayak efek 3. Betul. Tapi sensornya aja yang beda. Betul. Nah, kira-kira apakah fiturnya juga berbeda dengan Cinemaline yang lain, atau ada yang dikurangin atau gimana mungkin? Oke, untuk efek 30 sendiri untuk body memang sama dengan efek 3. Untuk fiturnya bisa saya katakan malah ada salah satu ya. Ini mungkin ada, kalau teman-teman nanti teliti bisa cari lagi. Oke. Malah yang ada di efek 30 nggak ada di efek 3. Oh. Contohnya variable shutter. Variable, oke. Ya, jadi kalau kita di belakang itu ada LED atau display, itu biasanya kan flicker ya. Benar. Itu bisa diselesaikan dengan feature variable shutter di efek 30. Jadi ini kita bisa efek 3 belum ada ya. Oh, efek 3 malah belum ada? Belum ada ya. Yang ada 74 kan.
karena kan ini lebih baru ya. Ya, betul. Oke, I see. Terus kalau dari secara pastinya kan Bro Rizal pasti pernah nyoba juga kan ya. Iya. Kalau dari secara kualitas, kira-kira apakah Efek 3 ini sama dengan sensor APS-C yang lain atau dia ada kayak kelebihan dari secara kualitas gambar nih untuk video ya? Oke, ini ngomong sensor dulu apa kualitas gambar dulu nih? Sensor dulu ya. Oke, Sensor dulu. kalau sensor sebetulnya kalau saya rasakan itu yang paling kerasa adalah ketika ada gerakan cepat ya. Kalau kita ke panning, Rolling apakah shutter ya? skewing atau enggak ya. Itu akan selalu ada di CMOS sensor sebetulnya. Iya. Tapi seberapa parah? Benar. Ini semakin kita bisa intinya mengkompensasi dengan apa? Kalau yang kita syuting itu jelas-jelas kereta super cepat, pasti miring sudah karena dia kan larinya 300 nih. Benar. Tapi apakah pada saat kita syuting itu selalu ada adegan seperti itu? Belum tentu ya. Jadi kalau untuk sensor sebetulnya lebih cepat memang dari yang terdahulu karena bukan hanya masalah sensor ini kan karena ada prosesor yang baru. Tentunya dengan prosesor yang baru itu bisa menghitung lebih cepat. Jadi mengurangi ya. Betul. Yang kedua untuk masalah kualitas gambar nih. Kualitas gambar pada umumnya pengguna Cinema Line ini akan menggunakan log profile ya. Meskipun banyak ada picture profile lain di situ. Ini kalau saya ngetes sendiri untuk menggunakannya ini sangat memungkinkan ketika kita mengambil gambar yang tanpa light buatan. Contoh biasanya kan kita setting ya, harus setting ya. Ini cukup tahan untuk masalah noise. Seperti contoh tadi sempat lihat ya, yang bagus syuting di Bangkok itu tanpa lighting sedikit pun. Kenapa? Karena kalau pakai lighting jelas sudah diobrak pasti sama security, betul ya? Nah ini kan kemungkinan buat teman-teman indie untuk ambil syuting di setting yang di jalanan, yang kemudian ramai orang, ya dan itu mungkin dan secara kualitas bisa dilihat aja video, jangan dari saya. Kalau dari saya kan, itu kan menurut kacamata saya sendiri, saya melihat itu cukup clean untuk keadaan yang susah. Dengan tanpa setup sama sekali soalnya ya. Pasti. Itu karena kalau begitu saya pasti diobrak, betul ya? Benar. Butuh izin juga kan? Betul kan? Ini bukan maksudnya jangan pakai izin, bukan gitu maksudnya. Tapi ketika ada shoot istilahnya yang butuh kita sambil shoot sedikit, prosesnya jauh lebih dipercepat dengan adanya teknologi yang memungkinkan. Intinya begitu. Berarti kalau dari yang dijelasin Bro Rizal tadi secara nggak langsung, ini segmennya lebih banyak ke indie filmmaker, sama kalau yang mau serius pun juga bisa sebenarnya ya. Betul. Kalau dari saya begini, target utamanya untuk teman-teman yang baru mulai untuk masuk di cinema market ya. Apapun itu juga kalau bagi yang sudah pemain ini bisa digunakan untuk kamera kedua. Benar. Karena bagaimanapun juga videografer itu selalu butuh banyak kamera, betul kan ya? Banyak lebih bagus. Ya, jadi ini ada memungkinkan kalau butuh bicam itu nggak perlu yang sama, diberi pilihan. Bukan berarti harus ini bicamnya bukan, tapi diberi pilihan lebih baik. Oke. Begitu. Nah, terus yang terakhir nih Bro. Siap. Jadi kalau dari yang saya tahu, itu Efek 3 ini kan sudah Netflix approve ya? Efek 3 ya? Efek 3. Okay, ya. Apakah Efek 30 bakalan seperti itu atau ada rumor nggak? Kira-kira ada bocoran nggak? Untuk Netflix approve itu sebetulnya suatu hal yang teknis juga ada yang berhubungan dengan perizinan dari Netflixnya sendiri. Itu nggak bisa dari kamera keluar itu langsung approve. Nggak pernah ada kamera yang keluar langsung sudah Netflix itu nggak mungkin. Jadi dia mesti ada tes dan itu butuh waktu. Ada prosesnya ya. Ya, kamera yang sama, contoh aja, kamera yang sudah muncul kira-kira setahun lalu, Efek 3. Itu kapan Netflix approve-nya? Kan bukan pada saat dia muncul. Jadi kalau masalah itu saya nggak tahu sih. Yang pertama didaftarkan atau enggak. Yang kedua apa memang standarnya sudah memenuhi, nggak tahu saya. Karena itu pasti butuh waktu masalahnya. Ya ini aku coba korek-korek sedikit guys. Siapa tahu dapat bocoran ya. Saya nggak tahu kalau itu. Yang paling penting adalah lu didaftarkan apa enggak kan masalahnya gitu. Ya kan? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Bro Rizal buat info-infonya. Nanti buat teman-teman jangan lupa untuk follow juga Bro Rizal, nanti aku cantumin di bawah. Siap. Dia keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk acara launching hari ini. Menurut saya cukup seru karena ada settingannya juga. Jadi kita bisa langsung coba untuk gimana sih
pengoperasional kameranya, terus hasilnya terutama karena saya sudah dapat tadi, sempat saya minta pada saat testing, saya sudah minta juga untuk dimasukin di SD card sendiri. Jadi aku nggak sabar sih pengen cepet coba otak-atik gimana hasilnya yang pakai LUT dan gimana hasilnya yang pakai S-Log 3 dengan aku lihat dari noise-nya kayak gimana. Nah, nanti aku bakal ke studio lanjut lagi, tapi itu mungkin ada di review berikutnya ya, nggak di review yang ini. Kurang lebih untuk hari ini seperti ini aja. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk lebih lagi, kalian bisa komen di bawah. Apakah kalian pengen untuk saya review lebih lanjut untuk efek 30-nya atau untuk kamera yang lain? Kalian bisa sebutin aja. Dan jangan lupa guys, untuk subscribe dan like dan juga share ke teman-teman kalian semua, biar saya makin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini lagi. See you at the next video.